Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Ibu harap semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat menuntut ilmu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Sebelum ibu menjelaskan apa itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, yuk kita simak dulu video berikut ini tentang hikmah Al-Quran. Cikidot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Nah, sudah kan kita simak sama-sama apa itu hikmah Al-Quran. Oke, Ibu kasih satu contoh. Hikmah Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran kita terhindar dari sifat keji dan mungkar. Itu salah satu hikmah Al-Quran. Oke, kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang Al-Quran dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Yaitu secara berangsur-angsur, dan membacanya bernilai sebagai ibadah. Itu pengertian Al-Quran dan hadis secara bahasa dan istilah. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dalam Islam. Apa itu fungsi Al-Quran dalam Islam? Yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber ajar atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai pembeda antara hak dan batil, agar manusia tidak tersesat dengan jalan yang salah. Yang ketiga, sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Yang keempat, yaitu sebagai pengoreksi ajaran masa lalu seperti kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Itulah pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Selanjutnya, materi kedua, yaitu hukum ajaran yang kedua, yaitu hadis Nabi. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatsa, yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah pengertian hadis secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada 4. Yang pertama, membatasi keumuman Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat-ayat Al-Quran secara mujmal. Apa itu mujmal? Yaitu secara global atau secara luas. Yang ketiga, menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Itulah pengertian hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sampai sini apakah kalian paham? Jika sudah paham, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama yaitu mengikuti pengajian. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, yaitu membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat wajib. Itulah cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.